teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya DJ Gita Dan saya DJ Kevin di acara yang akan menyemangati hari Minggu kalian dengan belajar bahasa Korea lewat lagu-lagu terkini K-pop di Kampus K-pop. Dengar-dengerin ya Git ya, penyanyi yang lagunya akan kita bahas minggu ini baru saja menyelesaikan aktivitasnya keliling Korea nih ya, di suatu acara yang menampilkan dia busking bersama penyanyi-penyanyi dan musisi terkenal Korea. Betul? Bener banget, betul sekali. Acaranya itu kurang lebih itu ya, menampilkan penyanyi-penyanyi, begitu juga pemain-pemain musik terkenalnya Korea, pergi ke negara-negara yang notabene-nya tidak tahu apa-apa tentang mereka. Betul. Gitu nih. Nah di sini mereka basking gitu sambil memperkenalkan diri mereka. Betul, sayangnya karena pandemi C itu acara ini dilakukan keliling Korea nih ya. Dan tentunya penontonnya dibatasi dan tetap jaga physical distancing ya. Bener banget, jujur banget nih ya, gue suka banget sih sama acara ini karena selain lagu-lagu Korea, lagu-lagu pop luar negeri itu juga sering di cover nih ya sama Betul. mereka. Dan penyanyi yang akan kita bahas lagunya minggu ini itu merupakan penyanyi yang suaranya husky, serak-serak basah, keren gimana Yoi. gitu nih ya. Dan tentunya lagu barunya ini juga punya arti yang menurut gue cukup dalam dan bermakna nih ya. Daripada lama-lama langsung aja kita bahas nih ya, Ihai dengan Holo. Come back, Comeback. Ihai. Hai. Gue belum udah merinding. Ini lagunya bagus sih. Belum udah bulu kuduknya lagi naik. 홀로 있는 게 가만히 있는 게 어려운 일인가요? 홀로 있어도 같이 있어도 외로운 건 같아요. One day it will stop. Ini bisa gini tau. 말하는 대로 생각한 대로 되는 것 아닌가요? Lo suara duanya bisa gak? 햇빛을 Gak bisa. 숨 쉬어봐도 쉽지는 않네요. One day it will stop. Oh, And I'm gonna stop crying, stop feeling. stop thinking about you. Ayo karaoke bareng sama kita guys. 울 거야. 너 Korea. 나를 더 아껴줄 거야. Ya selanjutnya. I'm gonna stop. semuanya, ayo, sekali lagi. Oh nggak ding, bait kedua. 네가 나보다 제가 난게 중요한 가요. 수많은 Tuh diri sapi tuh 괴로워하네. 이제 좀 ke dalam hati gitu. 가만히 앉아 걱정하기엔. 난 너무 소중해. Lagi semangat banget nih kalau lagu-lagu kayak gini tuh. Oh, iya. DJ Kevin paling semangat. Balat soalnya. 속에 빛나는 그대로 괜찮아요. It's gotta stop. Sumpah merinding gak sih? Aduh, merinding lo beneran. Tuh naik. And I'm gonna stop crying. Stop feeling Stop thinking about you my babe. 이제 그만 Itu lu sering kata-kata itu kan? Babe. Ah, babe. Beb. And I'm gonna stop. Duh, suaranya Ihai tuh husky, husky gimana gitu. And I'm gonna stop. Hey. 있는 게 간이 있는 게 어려운 일인가요? 홀로 있어도 Udah chance ya. Suaranya bagus, Bagus. lengkap ya. Feel. Gak bisa. Lirikan matamu yang terakhir kalinya. 홀로 있는 게 가만히 있는 게 어려워. Nah, lirik pertama yang akan kita bahas adalah Holo innenge kamani innenge. Menyendiri atau aku sendiri dan tidak melakukan apa-apa.
Nah, di sini yang akan kita bahas itu adalah holo, yang artinya adalah sendiri nih ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari di Korea nih ya guys ya, lebih umum dan lebih natural itu sebenarnya pakai kata 혼자 yang artinya sama-sama sendiri nih. Bener banget. Nah, salah satu contohnya dalam kalimat nih ya. 나 강의실에 혼자 있어. Artinya aku sendirian di kelas. Atau 나 사무실에 혼자 있어. Aku sendirian di kantor. Atau 나 집에 혼자 있어. Aku sendirian di rumah. Betul. Gitu. Akan terdengar aneh kalau kita pakainya 나 홀로 있어요 gitu ya. Aneh nih ya, jangan-jangan. Nah, bisa juga dipakai bersama dengan sistem perhitungan nih guys ya. Tapi by the way nih ya, sistem perhitungan dan angka ini kita udah pernah ajarin kan ya di video lain. Bisa dicari dan dicek pastinya nih ya. Bisa. Nah, jadi misalnya kalau kita mau menghitung jumlah orang yang ada nih ya, biasanya kalau kita masuk ke suatu restoran gitu, terus kita bilang ke ini kan orangnya nih ya, kita bilang 저 혼자요 gitu, atau 둘이요, atau 셋이요, atau 넷이요 dan seterusnya gitu. Bener banget. Bisa juga nih ya dipakai untuk menghitung jumlah orang yang datang nih. Misalnya 혼자 왔어요, datang sendirian. 둘이 왔어요, datang berdua. 셋이 왔어요, datang bertiga dan seterusnya. Jadi keinget game ya kalau itu ya. Game apa? Jadi yang gitu kayak sisi wassayo, 둘이 왔어요. 말하는 대로 생각한 대로 되는 것 아닌가요? Oke, selanjutnya kita akan bahas adalah 말하는 대로 생각한 대로 되는 것 아닌가요? Bukannya seharusnya semua berjalan seperti yang dikatakan atau direncanakan ya. Jadi di sini yang kita akan bahas adalah 대로, yang artinya adalah seperti atau sesuai dengan, atau dalam bahasa Inggrisnya gampangnya adalah as ya. gitu nih ya. Contoh dalam kalimat adalah 계획대로 한국에 왔어요. Sesuai dengan rencana saya datang ke Korea. Atau contoh yang lain, 계획대로 다이어트에 성공했어요. Contohnya seperti saya, teman sebelah saya ini, sesuai dengan rencana saya sukses diet. Atau contoh lain adalah 소원대로 이루어졌어요. Harapanku terkabul sesuai dengan harapan saya, sesuai dengan mimpi saya. Betul. Lalu ada juga yang mirip dengan 대로, yaitu adalah 그대로, yang artinya adalah persis seperti sesuatu nih ya, persis seperti itu gitu. Contohnya dalam kalimat ya, kita bisa ngomong 레시피를 그대로 따라하면 돼요. Ikutin aja persis seperti resepnya. Atau bisa juga kita ngomong yang lain ya. 영화가 기대한 그대로였어. Filmnya persis seperti ekspektasiku gitu. Bener banget. By the way nih ya, 그대로 itu bisa juga dipakai seperti ini nih. 그대로 멈춰 gitu. Berhentilah di situ. Di sini makna yang mau disampaikan adalah berhentilah persis di situ. Di situ. Gitu. Kayak drama-drama polisi gitu ya. 해요 들여다봐요 맘속에 midnight 그대로 Lalu yang terakhir nih ya, 들여다봐요 마음속에 민낯. Cobalah lihat isi hatimu yang asli. Nah, di sini yang mau kita bahas itu adalah minat nih ya. Minat itu punya dua arti nih guys. Yang pertama adalah wajah tanpa make up, dan yang kedua adalah sosok asli atau sosok atau wajah yang tidak ditutup-tutupi gitu. Jadi untuk makna yang pertama ya guys ya, yaitu adalah wajah tanpa make up. Kalau anak-anak muda zaman sekarang, zaman now nih ya, Zaman itu lebih now. sering ngomongnya adalah 생얼 atau 생얼굴. 생얼굴. Nah, jadi minat itu lebih sering diucapkan oleh orang-orang yang sudah lumayan berumur gitu ya guys ya. Lalu untuk makna yang kedua nih ya, tidak hanya wajah saja tetapi hal-hal yang sekiranya polos, asli dan tidak ditutup-tutupi itu bisa disebut sebagai minat juga nih ya. Ini bisa sering terlihat di kayak teks-teks berita Oh, gitu. berguna buat gue nih ya. Seperti contohnya nih ya, 그단체의 민낯이 드러났다. Artinya sosok asli dari badan organisasi tersebut itu terlihat gitu. Seperti kalau di lagu ini nih ya, minat yang dimaksud adalah sosok asli hatinya atau dirinya begitu. Nah, barusan adalah Ihai dengan single terbarunya Holo. Nih menurut gue nih ya, makna lagu ini tuh cukup dalam loh. Dimana lagu ini menurut gue nih ya, memberikan semangat pada orang-orang yang mungkin sedang merasa dirinya itu kesepian atau sendirian nih. Bahwa perasaan kesendirian itu tuh pasti nantinya akan berakhir gitu loh. Bener banget ya. Dan salah satu lirik yang gue suka juga nih adalah kita itu terlalu spesial atau terlalu berharga untuk hanya merenungkan kesendirian kita ini dan tidak melakukan apa-apa. Dalam banget gak sih? Ya Wah nggak sih? gila, setuju banget. Itu dalam banget. Dan walaupun lagunya mellow nih ya, walaupun lagunya balad itu tetap bisa bikin kita untuk berdiri dan tidak putus asa gitu. Yuk guys, daripada kalian juga keseringan merenungkan hal-hal yang kurang penting nih ya, mendingan dengerin Kampus
Kampus K-pop setiap hari Minggu lewat Camajaya 102,6 FM dan gelombang pendek KBS World Radio dan tentunya di YouTube juga. Dan juga tentunya bisa didengar lewat aplikasi mobile KBS World Radio juga. Yuk sekarang kita dengerin lagunya Ihai dengan Holo. Sampai bertemu lagi minggu depan. Kamjue, mana yo?